Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah baik. Bentar. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan absen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Andris Dewan Hidayat, hadir. Hadir, Pak. Fatwa Arya Pujangga, hadir. Fatwa. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Kemudian Reva. Hadir, Pak. Hadir. Dan yang terakhir yaitu Rifki Ariksa Taufik. Hadir, Pak, hadir. Silakan kepada perwakilan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Silakan. Baik, teman-teman. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai atletik, yaitu lari jarak pendek. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah, Pak, sudah. Nah, lari jarak pendek, ada yang tahu apa itu yang disebut dengan lari jarak pendek? Lari sprint, Pak. Nah, bagus, Reva. Penjelasannya yaitu lari jarak pendek atau sprint adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan, mulai dari start sampai finish. Kemudian ada menurut Muhajir pada tahun 2007, lari jarak pendek atau sprint adalah perlombaan lari yang seluruh pelarinya menentukan kecepatan sangat penuh dengan jarak tempuh 100 meter, 200 meter, ataupun 400 meter. Nah, induk organisasi atletik yaitu bernama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau disingkat menjadi PASI. Nah, kemudian ada start jongkok. Aba-abanya yaitu bersedia. Nah, pada saat aba-aba bersedia, yang tadinya posisi atlet itu berdiri menjadi kaki kanan maju ke depan seperti gambar ini. Kemudian lutut kaki belakang ditekan ke tanah atau jadi si lutut itu menyentuh tanah, kemudian kedua tangan ditekan ke belakang garis start selebar bahu dan membentuk huruf V. Bentar. Nah, membentuk huruf V jadi seperti ini. Kemudian kaki belakang diayun ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Kemudian ada lutut dan pinggang, kedua diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Nah, kemudian ada teknik lari jarak pendek. Yang pertama yaitu ada fase topang, bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topang depan dan topang dorong. Adapun tekniknya seperti ini. Jadi lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortisasi. Kemudian kaki ayun dipercepat, pinggang sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Kemudian ada pada paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Nah, contoh fotonya yaitu seperti berikut. Nah, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, kemudian ada fase layang. Fase layang tujuan ini yaitu untuk memaksimalkan dorongan ke depan
dan kemudian mempersiapkan penempatan kaki yang efektif pada saat menyentuh tanah. Tekniknya yaitu seperti mengayunkan lutut kaki bergerak ke depan dan ke atas. Jadi seperti yang ada pada gambar nomor 1 ini. Kemudian dalam fase pemulihan lutut, kaki topang bengkok seperti ini. Kemudian dalam fase pemulihan lutut, kaki topang bengkok, irama ayunan lengan aktif namun rileks. Nah, jadi ayunannya seperti ini, ayunan tangan tetap diayun dan rileks. Kemudian kaki topang bergerak ke belakang. Jadi seperti ini. Jadi pergantian kaki. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gerak memasuki finish. Nah, yang poin A yaitu lari terus tanpa perubahan apapun dan berusaha berhenti kira-kira 5 meter setelah melewati garis finish. Kemudian dada dicondongkan ke depan, tangan kedua-duanya diayunkan ke bawah belakang. Nah, ini untuk yang gambar yang pertama atau poin A, jadi seperti ini. Kemudian ini ada gambar poin B, yaitu dada dicondongkan ke depan dan tangan dua-duanya diayunkan ke bawah belakang seperti ini. Dan ini ada gambar C, yaitu dada diputar dengan ayunan tangan ke depan sehingga bahu sebelah maju ke depan. Nah, jadi seperti ini. Nah, materinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, saya Pak ingin bertanya. Saya Pak, saya. Silakan. Sebutkan nama dulu, kemudian pertanyaannya. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Esa Taufik. Saya ingin bertanya, mengapa pada saat lari tangan itu harus diayunkan? Itu Pak, segitu. Nah, baik. Jadi langsung dijawab saja. Kenapa pada saat lari tangan itu harus diayunkan supaya karena kalau diayunkan itu si tangan itu sedikitnya memberi kekuatan untuk kaki menjadi lebih cepat. Berbeda dengan tangan diluruskan di bawah seperti ini, kemudian lari, maka itu akan terasa kaku dan aneh. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan? Silakan, apakah ada yang mau menambahkan? Nah, kalau tidak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan Hidayat. Kenapa waktu melakukan setar jongkok, setar itu badannya harus condong ke depan, Pak? Pengaruhnya badan condong ke depan itu untuk apa? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Sebelum saya menjawabnya, apakah teman-teman ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Silakan. Kalau tidak, jawabannya yaitu kenapa pada saat start jongkok, posisi badan condong ke depan. Seperti itu, Andri? Pertanyaannya? Iya, Pak. Nah, karena kalau misalkan, nah itu disebut atau dinamakan dengan sikap labil. Sikap labil itu jadi badan condong ke depan seperti mau jatuh. Tujuannya yaitu pada saat aba-aba berikutnya, maka kita akan mudah bergerak ke depan. Jadi kalau misalkan kita seperti jongkok kan posisinya stabil. Nah, kalau posisi stabil untuk berpindah atau langsung ke larinya lumayan memakan waktu yang bisa dikatakan lama. Jadi posisi labil pada saat start jongkok itu diperlukan karena supaya tadi barusan jadi lebih efektif dan reaksi terhadap pada aba-aba berikutnya itu lebih siaga. Jadi seperti itu. Silakan selanjutnya. Izin bertanya, Pak.
Silakan. Perkenalkan, nama saya Repa Sepatulisni. Izin bertanya, apa saja pelanggaran yang ada di dalam lari jarak pendek, Pak? Terima kasih. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran yang ada pada lari jarak pendek itu ada pada awal lomba, setting awalan ataupun start jongkok. Nah, jadi setiap tahapan permulaan dalam lomba lari jarak pendek ditandai dengan keberadaan block start atau starting block. Nah, setiap pelari dilarang memulai atau mengambil langkah sebelum aba-aba diberikan. Jadi pada saat aba-aba bersedia itu, nah baru si pelari itu mulai masuk ke posisi aba-abanya. Jadi sebelum ada aba-aba bersedia, si peserta didik, si atlet tersebut tidak boleh langsung berada pada posisi start. Nah, kemudian apabila melanggar ketentuan tersebut, maka pelari langsung dikeluarkan dari lomba atau terkena diskualifikasi. Kemudian pada saat perlombaan, setiap peserta lomba dalam nomor lari pendek telah mendapatkan trek atau lintasannya masing-masing. Nah, jika seorang peserta mengambil jalur orang lain ataupun menghalangi pesaingnya atau keluar dari trek yang telah ditentukan, maka itu dikatakan pelanggaran dan sanksinya yaitu diskualifikasi. Kemudian pada akhir, mengutip dari halaman Sport Track, lomba nomor lari jarak pendek akan berakhir ketika seluruh pesertanya sudah melewati garis akhir atau garis finish di lintasan. Nah, sebelum pelajari terlebih dahulu, mencapai garis finish, memasuki melalui termasuk keputusan juri ataupun foto finish. Nah, pada saat foto tersebut keluar, maka itulah yang menjadi pemenangnya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, berikut adalah contoh dari lari jarak pendek. Bentar. Nah, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saudari Reva? Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Mengenai aba-aba tadi kan ada bersedia siap ya. Apakah aba-aba tersebut bisa diganti dengan aba-aba yang lain, Pak? Terima kasih. Nah, baik. Jadi pada saat aba-aba itu, misalkan kan yang biasanya bersedia siap ya. Nah, bisa diganti untuk perlombaan lari jarak pendek, bisa digantikan dengan bunyi peluit ataupun tembakan pistol. Nah, jadi pada saat bersedia itu, misalkan peluitnya 1 kali. Nah, itu menandakan untuk bersedia. Nah, posisi bersedia itu yaitu para atlet atau peserta duduk atau bersiap-siap di balok startnya. Kemudian bersedianya condong ke depan, dan pada peluit yang ketiga yaitu bisa jadi penanda dimulainya, yaitu atau ya-nya. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, tambahan materinya yaitu mengenai peralatan yang ada pada lomba lari jarak pendek. Nah, peralatan yang pertama yaitu lintasan. Perlombaan lari jarak pendek dilakukan dalam jalur khusus yang dibuat dengan lintasan.
Jumlah lintasan yang standar berjumlah 8 lintasan dengan lebar masing-masing lintasan adalah 1,22 meter. Kemudian garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Kemudian yang kedua yaitu start block. Nah, teknik start dalam lari jarak pendek adalah start jongkok atau squatting start. Peralatan yang digunakannya yaitu start block. Start block adalah pijakan start dari atlet ketika akan melakukan start jongkok. Start block terbuat dari besi dan bisa diatur posisinya. Kemudian peralatan selanjutnya yaitu ada pistol start. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Reva, aba-abanya itu bisa diganti dengan suara pistol atau suara tembakan ataupun peluit. Kemudian ada tiang finish. Tiang finish yang digunakan dalam lari jarak pendek berjumlah 2 buah dengan tinggi 1,37 meter, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm. Kemudian ada kursi finish. Kursi finish ini digunakan sebagai tempat duduk timer atau pencatat waktu pada saat perlombaan dimulai. Kemudian ada stopwatch yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek berjumlah 24 buah untuk pelari dengan setiap satu pelari menggunakan 3 buah stopwatch. Nah, jadi setiap pelari itu menggunakan atau dihitung dengan 3 buah stopwatch. Kemudian kamera. Kamera digunakan untuk merekam atlet ketika memasuki garis finish supaya tidak terjadi kekeliruan antara wasit dan ada bukti fisik yang tidak bisa dipungkiri. Nah, kemudian peralatan lomba lari jarak pendek bagi atlet. Yang pertama itu sepatu spike. Sepatu spike adalah istilah untuk sepatu khusus yang banyak digunakan oleh sprinter pada lari jarak pendek dengan lintasan tartan maupun gravel. Nah, jika perlombaan digelar dari lintasan tartan atau gravel, sepatu jenis ini sangat cocok digunakan. Namun, jika lomba dilangsungkan di lintasan aspal, sebaiknya menggunakan sepatu jenis lain. Jadi, sepatu spike ini sepatu khusus di lintasan, kecuali di lintasan aspal. Kemudian pakaian lari, dalam lomba lari termasuk lari jarak pendek, seorang pelari biasanya mengenakan pakaian khusus lari. Setiap pelari memiliki karakteristik pakaian yang berbeda. Ada yang menggunakan baju singlet, baju ketat, celana pendek ketat, dan celana pendek biasa. Dalam pakaian lari, seorang pelari jarak pendek akan mempertimbangkan faktor kenyamanannya tersendiri. Nah, kemudian jadi untuk setelan pakaian lari itu merupakan peralatan lomba yang terakhir. Mungkin hanya segitu. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Saya Pak. Silakan. Jadi ini Pak pertanyaannya, waktu saya melihat lomba lari jarak pendek itu, mengapa waktu akan dekat ke finish itu atau dadanya itu selalu condong ke depan? Apakah itu berpengaruh terhadap kecepatan atau gimana Pak? Terima kasih. Nah, baik. Jadi alasan seorang pelari pada saat ingin memasuki garis finish, badannya dicondongkan ke depan itu supaya kan kalau badannya tegak seperti ini, kemungkinan kan dada ataupun bagian muka yang terlebih dahulu mengenai garis finish. Nah, kalau dicondongkan seperti ini kan, jadi posisi kepala itu seperti ini. Jadi lebih cepat lah gitu, lebih cepat menyentuh terhadap garis finish. Dan itu juga merupakan salah satu trik supaya cepat finish dan tidak diambil alih finishnya oleh peserta lain. Jadi seperti itu. Apakah jelas, Saudara Andri? Sudah jelas Pak. Nah, ini ada contoh videonya yaitu seperti berikut. Bentar.
Sudah, Pak. Pak. Sudah muncul? Start. Nah, jadi ini Pertama, pada saat bersedia. maju ke depan dan berdiri di belakang Ini posisi balok siap. start. Jadi Kemudian, pada peserta aba-aba berdiri di belakang balok bersedia, start. Siswa Nah, ini ada langsung merupakan bersedia, maju posisi menempatkan bersedia. Kaki Nah, ini pada dinamakan balok dengan start. balok start. Tangan diletakkan tepat di garis. Nah, ini Jari yaitu pegangan dan jari yang lain V, membentuk jadi seperti ini. V terbalik. Bahu condong ke depan dan Bahu lengan dalam posisi condong ke lurus. depan dan lengan lurus. Apa-apa berikut yaitu siap. Pada Nah, apa-apa ini siap, merupakan angkat contoh pinggul ke dari atas aba-aba lebih siap. tinggi dari bahu, sehingga Itu angkat pinggul badan lebih tinggi condong dari ke bahu depan. pada saat Pandangan aba-aba tetap siap. ke depan dan usahakan tangan tetap lurus. Saat mengangkat panggul, ambil nafas dalam-dalam dan fokus konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Pada aba-aba ya, ayunkan lengan Nah, kanan ke selanjutnya belakang, aba-aba ya. lengan kiri ke depan secara kuat bersamaan. Dengan itu kaki Nah, kanan jadi kalau melangkah pada secepat posisi mungkin dan stabil, kaki kiri maka menolak akan sekuat sulit untuk kita bergerak larinya. Kalau posisi labil kan jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah untuk langsung lari. cepatnya. Untuk menambah kecepatan, usahakan langkah dilakukan sampai dengan 70 cm di depan garis start. Nah, jadi contoh videonya itu seperti barusan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Nah, kalau cukup, sebentar. Ada sedikit oleh-oleh ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tugas geraknya yaitu melakukan lari jarak pendek 100 meter, kemudian divideokan. Nah, untuk pengumpulan linknya nanti saya akan kabari di WA Group, langsung jadi informasi selanjutnya yaitu ada di WhatsApp Group. Apakah sudah jelas? Pak ingin bertanya, Silakan. kalau misalnya peralatan tersebut tidak ada, bagaimana Pak? Nah, jadi kalau misalkan di rumah kalian masing-masing tidak mempunyai peralatan yang sesungguhnya, misalkannya yaitu balok start. Nah, kalau tidak ada balok start, maka diganti dengan tali atau tali rafia. Untuk finishnya juga sama, yaitu menggunakan tali supaya menjadi penanda di mana finishnya dan di mana startnya. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih Pak. Nah, jangan lupa juga divideokan dan disertakan kalian lari berapa waktu yang ditempuhnya di tugas itu. Nah, kalau cukup silakan untuk perwakilan KM memimpin doa kembali. Silakan untuk memimpin doa perkuliahan selesai. Oke, baik Pak. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, angka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini selesai. Mohon maaf bila mengganggu waktunya dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Untuk link absen nanti akan di-share di WhatsApp group. Silakan yang mau live. Izin live duluan, Pak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Izin live duluan, Pak. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Rusdianto dari kelas B dengan NPM 2121911060. Saya di sini akan mempraktekkan lari pendek 100 meter. Bersedia? Siap? Go! Bersedia? Siap? Go! Bersedia? Siap? Go!